Guys, jumpa lagi dengan saya Arlanala YouTube channel. Nah, di kesempatan kali ini kita berada di samping salah satu outlet Bandung Utama Grup Kota Ruteng, di mana tempat ini yang dulunya kalau orang yang sering lewat itu kondisinya kumuh, tidak tertata dengan rapi, tidak tertata dengan baik, atau asas manfaatnya tidak ada. Felix setelah mengalami perjalanan itu panjang di tanah perantauan kurang lebih 20 tahun ya, dan puncaknya itu ketika berada di kota Bandung, Kak Felix sudah pada titik karir yang cukup baik waktu itu, dan tentu saja untuk menghidupi ekonomi keluarga sudah pas, bahkan lebih malah. Tetapi Kak Felix mulai berinisiatif untuk kembali ke Tanah Manggarai untuk membangun Tanah Manggarai, terutama dari sisi sektor ekonomi. Jadi sebelum Bandung Utama yang orang-orang lihat atau kami lihat selama ini, mungkin Kak Felix bisa jelaskan kira-kira motivasinya apa sehingga kemudian lebih memilih untuk balik lagi ke Tanah Manggarai dan membangun Tanah Manggarai ini dengan berpusat di Kota Ruteng dan meninggalkan puncak karir yang ada di Kota Bandung kan? Ya sebenarnya awalnya karena peduli aja sih, peduli terus prihatin ya. Terus hati kecil saya itu tidak mau Manggarai menjadi yang terkecil di antara Manggarai, di antara yang lain ya. Terus saya lebih fokus pada bagaimana orang-orang di sekitar saya atau orang-orang Manggarai itu mencari nafkah, jangan mengagungkan daerah lain tapi daerah sendiri. Jadi saya melihatnya waktu saya pulang itu terlalu banyak orang pergi merantau meninggalkan Manggarai ya, ke Malaysia, Kalimantan, terus Jawa, semuanya. Bahkan sempat saya keliling dari kampung ke kampung itu. Ya ada suka ada duka, tapi lebih banyak dukanya. Itu banyak orang jual tanah, terus untuk pergi ongkos suaminya pergi merantau, istri kasih tinggal, terus ketika kadang sungkan juga mau bertamu karena yang ada di rumah ya ibu-ibu semua, tidak ada laki-lakinya. Kalaupun ada laki-laki itu pun sudah umuran gitu, sudah tua gitu, sehingga kita mau berkomunikasi pun ya kurang begitu nyaman lah ya. Terus yang menyedihkan adalah terlalu banyak para ibu waktu itu mengeluh tentang lamanya suaminya pergi dengan tidak mengirimi dia uang untuk bekal hidup di kampungnya. Gitu. Terus bahkan yang paling menyedihkan bagi saya adalah ada satu keluarga waktu itu suaminya pergi merantau, kira-kira lamanya hampir 10 tahun tidak ada kabar, dan merasa pihak keluarga bahwa mungkin suaminya ini dua, kalau tidak meninggal ya sudah punya istri lagi di Malaysia. Lalu kebetulan ibu ini ada yang melamar, lalu dia terima pinangan itu untuk hidup berumah tangga. Kalau saya tidak salah anaknya itu 2 waktu itu. Nah itu curhat dari seorang ibu. Begitu mereka sudah berkeluarga, berumah tangga, sudah punya anak, tiba-tiba mantan suami lamanya ini pulang dari perantauan. Lalu begitu dia masuk kampung, dia tanya mana saya punya anak, mana saya punya istri. Lalu keluarga itu menjawab bahwa dia sudah punya suami lagi karena kami tidak mendapatkan kabar dari Kreng, dan juga tidak ada yang membiayai hidup karena tanah semua sudah dijual. Itu. Lalu karena yang mantan suaminya ini, anggap saja mantan suaminya ini merasa bahwa banyak uang, lalu istrinya ditebus lagi. Ditebus lagi ke suami kedua ini dengan apa yang masa Manggarai talak ya. Talak itu, lalu biaya semua itu dikembalikan, lalu ditarik lagi dan hidup berumah tangga seperti biasa kembali dengan mengikhlaskan menerima anak yang telah dilahirkan oleh suami keduanya ini. Ya, lalu dia hidup berumah tangga kurang lebih ya hampir tidak begitu lama, melarat lagi mereka ini. Lalu suaminya ini mungkin ambil sikap merantau lagi ke Malaysia. Merantau lagi ke Malaysia, hidup sudah mulai tidak nyaman ini ibu ini. Dia kembali ke Solo lama tidak enak, juga mau nunggu suami ini juga sudah tidak tahu lagi nanti kapan. Mungkin terjadi suasana yang tidak nyaman. Semua itu karena ibu ini butuh tanggung jawab kehidupan rumah tangga untuk membiayai nafkahi anak-anak. Lalu tiba-tiba belakangan suami itu datang lagi sekitar 3 tahunan, dia pulang mendapati istrinya sudah dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil, suasana tidak nyaman dan ibu ini tertekan batinnya, dan akhirnya dia melahirkan seorang anak tanpa jelas bapaknya, lalu dia meninggal.
Dan saya ingat waktu itu bukan dia meninggal karena sakit, tapi karena tekanan hati. Itulah salah satu dasar semakin kuatnya saya harus pulang ke Manggarai. Bagaimana nasib-nasib pemuda-pemudi dan rumah tangga baru di Manggarai ini bisa berubah tanpa harus merantau. Bahwa di Manggarai kita masih bisa bangkit dan kita bisa bangun. Dan mulai saat itu saya ada bahasa terngiang-ngiang, pulangkan perantau, hentikan merantau, bangun Manggarai dengan cara kita sendiri. Mulai dari situ saya mulai gerakan saya bangun-bangun ekonomi kreatif di lintas kampung, lintas kota ini mulai diberdayakan. Walaupun saat itu banyak yang belum terima saya punya ide. Itu. Jadi apa yang Kak Felix gambarkan dalam contoh tentang seorang ibu-ibu tadi itu mungkin hanya satu dari sekian peristiwa yang saya alami. Mungkin untuk keseluruhan Manggarai waktu itu ya banyak yang mengalami masalah serupa. Karena suami terlalu lama merantau, istrinya juga ini tidak mendapatkan nafkah lahir, juga batin. Akhirnya yang memilih untuk bersuami lagi. Nah, ini tentu saja merusak kehidupan keluarga dan berdampak buruk pada masa depan daerah. Lalu saat itu selain hal yang Kak Felix sampaikan tadi, pada saat pulang bagaimana Kak Felix melihat Kota Ruteng kalau itu? Gelap gulita kalau malam hari. Jam 6 itu seperti kayak kota mati yang memang notabene belasan tahun saya di perantauan itu baru alami lagi yang namanya hidup di kota yang begitu gelap waktu itu. Dan menambah keprihatinan saya ketika saya keliling kampung, yang di kampung itu tadi mungkin waktu itu saya lihat mungkin ini sudah gambaran kitab suci tentang Sodom dan Gomora. Tambah lagi di kota itu gelap. Di daerah yang dikutuk. Lalu saya coba mulai dari Reo, bangun usaha di Reo itu yang saya lanjutkan dari usaha penerus yang sudah dibentuk sebelumnya. Saya kembangkan di sana. Mungkin pertama kali di Reo waktu itu semi minimarket lah. Dan saya masih ingat waktu saya pesulap itu jadi semi minimarket. Dampaknya itu orang beli tidak berani masuk. Tidak berani masuk karena terlalu bersih. Terus orang beli kasih uang dari pintu. Lalu saya terus edukasi yang masuk ke dalam nanti dapat hadiah permen. Karena Kak Felix datang waktu itu dengan budaya yang baru ya. Gaya dan cara yang baru. Gaya dan cara yang baru. Dimana kalau biasanya orang dengan ya minta maaf seperti di pasar mungkin orang lain kayak gimana, tetapi Kak Felix mulai menatanya dengan mengambil konsep yang dari kota Bandung. Pengalaman saya di Bandung. Baik. Memulainya dari keluarga atau dari lingkaran keluarga atau seperti apa Kak Felix? Sebelumnya saya coba bukan keluarga, tapi banyak kegagalannya. Lalu saya coba renungkan kembali bahwa sejelek-jeleknya keluarga tetap punya sejarah nanti bahwa kita pernah berbuat apa sebelumnya. Itu lebih baik gagal bermitra atau bekerja sama dengan keluarga tapi memiliki sejarah daripada gagal dengan mitra orang lain tapi tidak ada ceritanya. Akhirnya saya banting setir, saya coba rangkul keluarga. Dan mulai saya keluarga ditarik satu persatu untuk gabung dengan saya di Bandung waktu itu. Datang satu persatu ke Bandung, pulang pun satu persatu dengan memberi usahanya masing-masing. Tetap saya backup. Nah, pulang ke Ruteng saya coba dari Reo sudah jadi. Saya masuk ke Ruteng dan bangun pertama kali itu saya kontrak di samping Toko Roda Jaya di Mamuku. Gitu. Masih ada sekarang ya? Sekarang sudah tidak ada. Itu. Saya mulai dari situ dengan konsep dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam waktu itu. Itu tahun berapa itu Felix? Tahun 2014. Tahun 2014. Awal. 2013 saya sudah sampai di Ruteng tapi masih di Reo. 2014 saya coba di Ruteng. Bangun di situ. Lalu saya coba mulailah saya buat penerangan sekitar, terus menata toko halamannya karena itu dulu sangat kumuh. Lalu saya coba bangun sedemikian rupa supaya itu menjadi sebuah kawasan aktivitas lalu lintas ekonomi. Itu saya buka sampai jam 10 malam. Ya. Karena lihatnya itu tadi kepeduliannya dengan kotanya, akhirnya saya naik sampai jam 12 supaya malam itu kota itu tetap kelihatan terang. Dan ternyata respon publik waktu itu bagus juga ya, sangat bagus. Mitra saya awal-awal itu ini dari teman-teman ekspedisi. Mereka datang tengah malam nangkringnya di situ, lalu saya sediakan termos dengan kopinya, dengan memberi kelasnya. Tapi justru dengan keikhlasan malah terimanya lebih besar dari yang diharapkan. Sampai mereka bilang tidak seberapa yang kami bayar dibanding om kami lain tengah malam begini. Jadi karena saya siapin mereka seduh sendiri kopinya, mereka bayar syukur, tidak bayar juga. Saya tetap bersyukur ya, saya anggap bentuk kepedulian bahwa inilah budaya Manggarai yang sesungguhnya memberikan suguhan terhadap tamunya. Tapi mereka selalu memberi lebih dari yang semestinya. Gitu. Mereka sudah menjadi konsumen tetap. Konsumen tetap waktu. Jadi teman-teman saya kalau begadang malam sampai pagi dia teman-teman ekspedisi. Kadang mereka kalau ngantuk ya berhentinya di situ. Lalu kemudian Kakak Felix, usia Bandung Utama Group. Kalau kita lihat sekarang, Kakak Felix sebut tadi bahwa
dimulai pada tahun 2014. Itu yang berbau modern. Yang ya? berbau modern. Sekarang 2022. Kalau ditarik ulur, itu artinya usianya baru sekitar 8 tahun. 8 tahun. Sementara yang kita saksikan, Bandung Utama itu sangat berkembang pesat saat ini. Boleh mungkin bagi sedikit kira-kira rahasia apa gitu ya, sampai Kakak Felix juga berani. Karena Kota Ruteng yang kita tahu dengan suhunya yang begitu dingin, masyarakatnya juga tentu saja, karena sebagian besar yang ada di Kota Ruteng ini, itu pasti yang kerja di pemerintahan ya. Gitu malam itu pasti istirahat. Jadi kira-kira bagaimana awalnya sehingga kemudian menguatkan motivasi Kakak Felix, ya kayaknya ini kota ini harus dimulai, bangun bisnis, bangun usaha ini harus sampai 16 jam, bahkan sampai 24 jam. Ya, lagi-lagi tadi karena saya ingin supaya kota itu hidup siang dan malam, maka saya coba, karena suasana, usaha apapun itu, saya tidak terlalu tertarik yang namanya pasrah pada keadaan, situasi dan kondisi. Bahwa situasi, kondisi, keadaan itulah yang kita harus kuasai. Jadi apapun modelnya, bahwa sesuatu itu harus diciptakan, bukan menunggu. Lalu saya coba membuat ide yang baru terkait orang bilang dingin, bagaimana caranya supaya tidak dingin. Terus terkait orang sulit membelanjakan berbelanja tengah malam, ya kita akan coba ciptakan itu. Ya sebetulnya itu tadi kita jangan kalah dengan situasi keadaan, tapi kita harus menguasai situasi. Dia dingin, kita harus lawan. Bagaimana caranya supaya dingin itu menjadi daya tarik tersendiri, panas itu menjadi daya tarik sendiri, terus hujan itu menjadi daya tarik sendiri yang akhirnya menjadi peluang bahwa sebetulnya bukan masalah orang hidup itu mau hujan mau tidak hujan, bahwa sebetulnya tidak masalah orang mau berusaha dingin atau panas. Sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada jadi hambatan kalau orang berjualan tengah malam. Sebenarnya tidak ada masalah. Tapi sebetulnya bukan hanya itu saja sih. Ada hal yang lebih rawan dari itu. Dulu Ruteng, saya masih ingat itu Bandung Utama Ruko sekarang itu adalah tempat pertemuan antar geng. Dan hampir tiap malam di situ pasti ada tawuran. Saya ada pedulian bagaimana caranya supaya situasi itu akan bergeser. Maka saya coba bangun dengan cara saya, mulai bangun kaki lima, bangun pertokoan 24 jam dengan lampunya yang terang. Dan puji Tuhan berangsur-angsur berkurang. Lalu saya pun tetap mendekatkan diri dengan teman-teman. Kira-kira kita diskusi apa sih maunya kita? Kira-kira mau apa kita ini? Akhirnya dari berbagai diskusi itu sambil sedikit sempoyongan minum jual sedikit, dan untuk mencari suasana, ya karena nganggur lah, tidak punya kerjaan, terus banyak pekerjaan diambil oleh orang, ya udah terus maunya ya udah kita buat. Awal mau bangun kaki lima dulu itu sebetulnya untuk ke orang-orang lokal, memberdayakan. Hanya waktu itu masih pakai berpola soal basic gelar, turunan, karena mungkin orang kaya malu. Terus juga dia terhalang oleh gelarnya sehingga dia mau jualan itu rasa agensi, sehingga ya sempat saya frustasi juga waktu itu, sehingga akhirnya saya coba buka daftar untuk umum, sehingga akhirnya muncullah banyak saudara-saudara saya dari Bandung waktu itu untuk berjualan situ. Sebetulnya bukan mereka yang mau, tapi saya yang memaksa minta untuk jualan situ supaya karena misinya dia itu menjadi sentralnya Kota Ruteng yang akan menjadi terang ke segala sudut kota. Kalau itu jadi ramai, saya berdoa berharap waktu supaya yang lain pun nanti pada ikut usaha malam hari, dan itu terwujud. Dan itu terbukti ya teman-teman, kalau seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau kita saksikan Kota Ruteng saat ini, yang mungkin tidak berbeda jauh dengan kota-kota besar, misal mungkin Jakarta, Bandung, Surabaya, Jakarta, minimal dia hidupnya itu selama 16 jam. Meskipun Bandung Utama sudah selangkah lebih jauh di depan, dia bahkan membuka selama 24 jam. Kemudian hal menarik lain adalah bagaimana para pemuda-pemuda tadi yang biasanya pada tradisinya mereka bertemu di ruko itu untuk taburan. Tetapi sekarang malah yang terjadi adalah mereka datang ke situ untuk nongkrong santai, makan, ngopi, karena di pedagang kaki lima itu tersedia ada minuman, ada makanan, ada gorengan, bahkan segala jenis. Kalau dulu minumannya tuak sopi berakhir dengan ribut, sekarang makanan dan minumannya itu nasi, mie dan lain sebagainya membuat mereka kenyang, ngantuk, pulang, tidur, aman. Bahkan kopi membuat mereka diskusi-diskusi santai. Karena malam hari di Bandung Utama juga ya masyarakat umum aktivitasnya tetap lancar, Dan buat sahabat Alanala di mana saya berada, terutama yang ada di seputaran Kota Ruteng, jangan lupa ketika ingin berbelanja datangi Bandung Utama Group. Buka 24 jam, belanja dekat, harga pasti.